Kaum campuran pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia dianggap rendah di mata orang asli Belanda. Adanya diskriminasi juga rasa iba terhadap kaum campuran membuat kaum campuran tidak mampu untuk bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Pada masa itu, kaum campuran hanya mampu bekerja di pekerjaan kelas menengah dan gaji yang lumayan tinggi. Teman-teman, sahabat semua yang ada di sini, kita sama-sama tahu bahwa kaum Belanda kini benar-benar mendiskriminasi kita. Sudah berapa banyak dari kita yang dipecat oleh tempat kerja kita? Sudah berapa banyak dari kita yang ditolak oleh perusahaan mereka? Sudah berapa banyak dari kita yang direndahkan derajatnya hanya karena kita bukan kaum asli seperti mereka? Jika kondisi ini dibiarkan, kita akan semakin terpuruk. Kita mungkin akan diperlakukan sama seperti pribumi. Kita tidak bisa begini terus, sahabat-sahabat. I tidak yakin dengan your idea, Decker. I think itu bukan ide yang bagus. Dan apa yang kau rencanakan, Decker? Pertanyaan bagus, my friend. Saya berencana membuat organisasi persatuan antara kaum campuran dengan pribumi. Kita tentang pemerintah congkak itu. Kurasa pertemuan kita ini sia-sia, sobat. Baiknya pulang dan beristirahatlah, sobat. I'm sorry, Decker. I ingin bantu you, tapi I takut pemerintah akan delay. Kau tidak pergi, siapa namamu, teman? Namaku Helen. Aku sudah 1 tahun hidup di pinggiran jalan dan aku tidak ingin berlama-lama seperti itu. Mungkin kita bisa mencoba. Dengan itu, Indis pun terbentuk. Namun yang disayangkan adalah organisasi ini tidak terlalu banyak mendapat respon. Kebanyakan kaum campuran Indo-Belanda memilih untuk mencari aman saja, dan ini membuat anggota Indis pun mengundurkan diri. Ya, teman. Aku minta maaf. Sebuah perusahaan menerimaku bekerja. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengkhianati kamu. Tidak apa, aku mengerti. Dos, Decker. Walah, benar kita Decker. Gimana kabar, Bung? Kalian, duduk. Lama kita tidak jumpa. Jadi bagaimana kabar sampean? Sampean sudah berhasil membuat organisasi persatuan di sini? Kemarin saya sudah buat dan ternyata tidak terlalu berhasil. Baik kaumku dan kaum pribumi, mereka sama-sama tidak terlalu berpartisipasi. Mereka lebih memilih untuk tetap memilih jalur aman dan par pemerintah congkak itu. Aku ngerti niat baikmu. Aku juga memiliki pemikiran yang sama dengan pemerintah terlalu keji. Kita harus melakukan perlawanan. Benar itu, aku juga sedang mencoba mendirikan organisasi politik. Kita butuh perlawanan secara politik agar para pedebah itu tidak semakin menistakan kita. Itu dia. Ya ampun, kaget aku semprot. Goyang alam tuh, Decker. Ini gede toh, bukan rumah nenekmu. Maafkan saya hanya too excited. Sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus. Aku bisa membuat organisasi politik bersama sahabatku. Dengan ikut sertanya mereka, pasti organisasi ini akan menjadi lebih baik daripada organisasiku sebelumnya. Indonesia pasti punya kesempatan untuk merdeka. Rusia. Kenapa tuh si Decker itu senyum-senyum dewean, wae? Ada asam tak di kepalanya, kamu pukul pakai anaknya. Decker, aku tahu hidup itu berat. Tapi kamu tidak harus menjadi Eden kayak gini, Thomas. Ojo senyum-senyum gitu, Decker. Serem sampean, takut aku. Terus, bicara apa kalian? Aku butuh bantuan kalian. Bagaimana kalau kita membuat partai politik Indonesia? Aku beri nama Indis Party. Oke, jadi gini. Dengan itu, Indis Partis terbentuk. Indis Partis banyak diekspos pada surat kabar The Express. Mereka menyatakan pendapat-pendapat yang memicu semangat juang para pemuda masa itu melalui surat kabar. Indis Partis berkembang dengan baik. Dengan adanya Indis Partis ini, memicu kelompok muda untuk membentuk sebuah partai politik. Sebagai salah satu tokoh politik pertama di masa itu, Tiga Serangkai sering berjalan-jalan untuk melihat keadaan sambil berbagi ilmu mereka kepada anak-anak bangsa juga rakyat pribumi. Dan seperti sore ini, Tiga Serangkai sedang menuju sebuah pemukiman. Perniat ini membagi ilmu juga memberi mereka motivasi nasionalisme. Namun berbeda dengan sore-sore sebelumnya. Tiga Serangkai menemukan prajurit yang sedang mengambil uang salah satu warga desa itu. Pak, apa-apa aja nih ada pengutipan biaya seperti ini?
Belanda menyuruh untuk apa, sobat? Ya saya juga tidak tahu. Kalau saya tidak melakukan ini, keluarga saya akan dibunuh. Iya, enggak apa-apa mas. Duit saya juga masih cukup untuk beli nasi. Kasihan anak muda ini. Sobat, beritahu kami, sebenarnya untuk apa uang itu? Ya saya juga nggak tahu. Saya yang disuruh Belanda dan tidak boleh bertanya apa-apa. Maafkan saya. Yo, matur nuwun ya mas. Pasti ini untuk pesta. Pesta apa, Cipto? Emang ada perayaan apa? Pesta perayaan kebebasan Belanda dari Prancis. Benar kata Cipto. Baiklah sobat, bawa uang itu. Biarkan itu. Benar, masa mereka pesta pakai uang rakyat? Nggak punya malu. Benar-benar para pedebah tidak tahu diri. Angry right. Tapi kita jangan gegabah. Kalau tidak, para prajurit pribumi akan mendapatkan dampaknya. Benar, kita harus pikirkan cara yang matang-matang. Tapi apa? Astagfirullah. Karena rasa marah mereka, karena kelakuan Belanda yang sangat memalukan, mereka menulis sebuah surat sindiran untuk Belanda yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Permisi, Iya, silakan masuk. ini ada surat. Kurang ajar, this is penghinaan. I can accept this. Kau prajurit, siapkan pasukan. Kita akan melakukan penyergapan. Siap komandan. Hahaha, take that you think. Kau bisa melawan kami, bangsa Belanda yang agung ini. Tidak akan kuasingkan kalian. Agar jauh dari sana saudara kalian di tanah air. Dasar pemuda-pemuda di dalam tempurung. Bagaimana? Saya tidak bisa jadi apa-apa. Menyedihkan, bukan? Padahal kalian bisa memilih pekerjaan lebih baik. Namun kalian memilih jalan ini. Sangat disayangkan, bukan? Sialan. Dasar anjing penggonggong. Kalian bangsa Belanda, suatu hari nanti akan melihat lautan manusia. Manusia di Nusantara yang akan berdiri satu melawan kalian. Meraih kebebasan. Hahaha. Cukup pidato stupid itu. Prajurit, sekap mereka. Tiga serangkai diasingkan ke Belanda secara terpisah-pisah untuk waktu yang tidak ditentukan Belanda. Dalam masa pengasingan itu, mereka memanfaatkannya untuk menimba ilmu dan merencanakan rencana-rencana politik untuk menggayung Belanda. Belanda Wesdekker serta Ki Hajar Dewantara memutuskan untuk bertemu di rumah terakhir sahabat mereka. Dia adalah orang yang paling bersemangat. Aku tidak tahu kalau dia paling cepat pergi. Benar. Kira kau duluan. Jangan menyebalkan. Bisa. Kita sebaiknya berjuang secara terpisah agar Belanda tidak mudah menemukan kita. Kita akan bertemu kembali suatu saat nanti. Benar. Kita sudah berpisah. Jaga dirimu baik-baik, sobat. Kau pun juga. Anggota Indis Partis akhirnya berpisah dan melanjutkan perjuangannya masing-masing. Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa, sementara Wesdekker melanjutkan perjuangannya lewat Press Indis Partis.